Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menjadikan puja dan puji kita kehadirat pencipta alam semesta, Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk dicintai, ditunduki, ditakuti, dipatuhi peraturannya. Dan itu konsep dasar keyakinan setiap muslim. Allah lah yang telah menyiapkan semua fasilitas kita, makanan, minuman, api, air, udara, apa saja untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan hanya Allah pula yang akan mempertahankan dan menambahkan untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menikmati dan bersyukur, berterima kasih kepadanya atas semua nikmat itu. Dan kalimat syukur yang menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita terpenuhi, Allah rangkumkan dalam sebuah kalimat yang mudah sekali itu diucapkan, yaitu Alhamdulillah. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sangat wajar kalau selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah Allah pilih secara langsung menjadi pemimpin anak Adam, baik di dunia maupun di akhirat. Beruntunglah kita telah menjadi pengikut manusia terbaik ini, karena dia adalah Nabi yang terbaik dan umatnya adalah umat yang terbaik. Mengikutinya adalah ibadah, begitu juga dengan mengucapkan salam hormat kepadanya. Bahkan satu salam hormat dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan sering kami ucapkan ini, rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah sosok muslim yang selalu memuji dan memuja Allah, alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 10 buah hadis. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah sebab terkabulkannya doa, dan sudah kita susun poin demi poin apa saja yang menjadi penyebab doa itu diterima dan apa makna doa itu sendiri. Bagaimana seorang muslim kalau dia berdoa kepada Tuhannya berarti dia sedang menyampaikan hajatnya, maka dia harus tunjukkan keseriusan, ketulusan dan penuh keyakinan kalau Allah akan kabulkan. Saya cuma mengingatkan sebuah hadis Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukiduna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin akan diterima, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dan sudah kita susun poin-poinnya, tentunya harus ikhlas kepada Allah SWT, harusnya makanan, minuman dan pakaiannya halal, tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawaban dan juga ucapan doanya. Kemudian juga memaksimalkan waktu-waktu mustajab sepertiga malam antara azan dan iqamah pada saat hujan turun, meminta doa dari saudara-saudara kita yang saleh yang masih hidup, terutama orang tua. Semua itu tentu jadi penyebab doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah zat yang maha sempurna, karena Allah tidak menjadikan antara kita dengannya perantara, tapi Allah memerintahkan kita agar langsung berhubungan dengannya. Dan sudah saya berikan contoh bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu kalau mohon sesuatu kepada Allah sangat yakin Allah akan kasih. Sampai-sampai kalau salah seorang antara mereka sendalnya putus, mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Begitu manjanya dan begitu memohonnya, juga merengek tanda kutip kepada Tuhannya. Dan itu inti daripada doa. Bagaimana kita makin memohon kepada Allah SWT dengan penuh harapan, penuh rasa khawatir kalau Allah tidak kabulkan. Sampai seorang salafus saleh pernah jalan menuju ke masjid, lalu dia lihat ada seorang anak kecil yang diusir oleh ibunya keluar dari depan pintu. Kemudian anak itu menangis, merengek, sampai waktu orang ini pulang dari masjid, dia lihat anak itu sedang digendong oleh ibunya, dimasukkan ke dalam rumah. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, kalau seandainya setiap orang muslim faham
seperti fahamnya anak ini, kalau dia terus merengek ibunya akan berikan, maka seperti itu dia lakukan doanya kepada Tuhannya, pasti Allah akan berikan. Ada hikmah-hikmah kalau Allah masih menunda pemberian doa kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita, dan sudah saya berikan contoh banyak pada pertemuan yang sebelumnya. Di antaranya ada orang yang mau menikah di Saudi lalu kemudian batal pernikahannya, ternyata justru itu kebaikan buat dia. Mungkin kita mau safar, kita berharap kerja, berharap menikah dengan seseorang atau apa saja, kalau kita sudah mohon kepada Allah dan Allah belum kasih, berarti itu lebih baik buat kita. Biasanya nanti setelah sekian lama baru kita faham hikmahnya. Oh syukurlah saya tidak menikah sama orang itu dulunya ya. Oh syukurlah saya tidak bekerja di tempat itu. Oh syukurlah saya tidak keluar, sehingga kalau saya keluar bisa tabrakan, dan segala macam udzur atau alasan yang bisa kita bahasakan sebagai hikmah dari kenapa Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Atau kadang-kadang Allah terlambatkan doa kita justru karena Allah ingin kita panen pahala yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang sangat indah dari seorang hamba, dia memuji-muji Allah, dia membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian dia memohon dengan santun dan baik, maka Allah menerlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Artinya dalam 2-3 hari Allah bisa kasih detik itu, tapi Allah tunda sampai 2-3 hari, seminggu baru Allah kasih, agar dia panen pahala yang besar pada hari kiamat dari doa-doa yang dia panjatkan itu.